Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mari saya akan mengajak kepada kalian semuanya mengenal dekat Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, atau disingkat Imam Asy-Syafi'i. Beliau Imam Asy-Syafi'i lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina. Ashkelon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dan beliau wafat di Fustot, wilayah Mesir tahun 205 Hijriah atau sekitar 820 Masehi. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat usia 13 tahun, Imam Asy-Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah. Imam Syafi'i berguru kepada ulama besar pada saat itu adalah Imam Malik. Imam Malik adalah salah satu Hujjatul Islam. Setelah belajar dari Imam Malik, 2 tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-muridnya, yaitu Imam Hanafi. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya qaulun qadim dan qaulun jadid. Para pemirsa yang budiman, sedikit sejarah dari kelahiran beliau dan kehidupan keluarganya. Kelahiran Imam Asy-Syafi'i atau nama lengkapnya Idris, ya, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalib Quraisy. Ketika ayahnya yang bernama Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Nah, pada saat itu Fatimah Az-Ziyah sedang mengandung seorang suami, Idris bin Abbas. Gembira dengan hal ini, lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 farsah dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, yang mana pada tahun ini wafat seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun
ada seorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah mentakdirkan Imam Asy-Syafi'i. Nasab Imam Asy-Syafi'i dari ayahnya Idris. Idris, ayah Imam Syafi'i tinggal di tanah Hijaz. Ia merupakan keturunan dari Al-Muttalib. Jadi dia termasuk ke dalam Bani Muttalib. Nasab dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Asy-Sya'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdur Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Dari nasab tersebut Al-Muttalib bin Abdul Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, adalah saudara kandung Hashim bin Abdi Manaf, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga saudara kandung Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Syifa, dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayah Syafi'i kepada Syafi'i bin As-Sa'ib radhiyallahu an. Inilah bayi yatim dinisbatkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena Hashim bin Abdul Manaf yang kemudian melahirkan Bani Hashim adalah saudara kandung dengan Muttalib bin Abdul Manaf yang melahirkan Bani Muttalib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hanyalah kami, yakni Bani Hashim, dengan mereka, yakni Bani Muttalib, berasal dari satu nasab," sambil dia menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyah juz 9 halaman 65 sampai 66. Imam Asy-Syafi'i masa belajarnya setelah ayah Imam Syafi'i meninggal 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sampai-sampai Al-Asma berkata, "Saya mentasheh syair-syair Bani Hudail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab. Lalu selama beliau tinggal di Mekah, Imam Asy-Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi Syafi'i ia merasakan manisnya ilmu. Maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Al-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman At-Tahar, juga belajar dari paman yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru Imam Syafi'i yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar
Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin Ayyadi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih. Hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu fikih para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Para pemirsa yang budiman, Imam Asy-Syafi'i tidak hanya berhenti belajar di Makkah saja, kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru ilmu fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i, dan lain-lain. Di majlis beliau, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab-kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Imam Syafi'i menyatakan kegagumannya setelah menjadi imam dengan pernyataan yang terkenal. Dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Ia juga menyatakan bahwasanya lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik. Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu. Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, sehingga ia menyatakan tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran lebih dari kitab Al-Muwatta. Ia juga menyatakan, aku tidak membaca Al-Muwatta Malik kecuali mesti bertambah pemahamanku. Para pemirsa yang budiman, dari berbagai pernyataan di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, Imam Syafi'i juga menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Atha bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia, Imam Syafi'i, banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, gurunya yang disebut terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadis, memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'i, khususnya di akhir hayat beliau, ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya dalam berbagai periwayatan ilmu. Imam Syafi'i ketika kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana, disebutkanlah sederet ulama Yaman yang didatangi oleh dia, seperti Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadri, dan banyak lagi yang lainnya dari Yaman. Dia melanjutkan taur ilmiahnya ke kota Baghdad di Irak, dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dari Ismail bin Uyainah, Ismail bin Ulayyah, dan Abdul Wahhab As-Saqafi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitu juga ketika beliau di Baghdad, Irak, ya, tahun 183 Hijriah, di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar-Rasyid. Begitu juga di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i
menulis mazhab lamanya qaul qadim, kemudian dia pergi pindah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan menuliskan mazhab baru atau qaul jadid. Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilmi di akhir bulan Rajab 204 Hijriah. Para pemirsa yang budiman, beberapa karya tulis Imam Syafi'i, salah satunya adalah Ar-Risalah. Ar-Risalah buku pertama tentang usul fikih dan kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, ahli hadis dan ahli usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata dengan Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta ilmu, melainkan Allah memberinya di leher Asy-Syafi'i. Tusi Kubri mengatakan di Miftahus Sa'adah, ulama ahli fikih, ahli usul, hadis, bahasa, dan nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, seorang yang kredibilitas agama dan moral, seorang yang zuhud, seorang yang wara', seorang yang takwa, yang dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap. Para pemirsa yang budiman, mazhab Syafi'i, dasar mazhab Syafi'i adalah Al-Quran, sunnah Nabi, ijma, dan qiyas. Dia juga tidak mengambil istihsan atau menganggap baik suatu masalah sebagai dasar mazhabnya. Menolak maslahah mursalat, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang melakukan istihsan, maka ia telah menciptakan syariat. Penduduk Baghdad mengatakan Imam Syafi'i adalah nasirus sunnah atau pembela sunnah. Muhammad bin Daud berkata, pada masa Imam Asy-Syafi'i tidak pernah terdengar sedikit pun dia bicara tentang hawa. Tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya. Bahkan dia benci kepada ahli kalam. Maksudnya adalah golongan ahwiyah atau pengikut hawa nafsu yang juga digelari sebagai ahlul ahwa, seperti al-mujassimah, al-mu'tazilah, jabariyah, dan yang sebagainya. Dan ahli bid'ah. Dia berbicara tentang ahli bid'ah, seorang tokoh Jahmiyah, Ibrahim bin Ulayyah. Sesungguhnya Ibrahim bin Ulayyah sesat. Imam Syafi'i juga mengatakan menurut hukum ahli kalam, dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta, lalu diarak keliling kampung serta diteriaki, inilah balasan orang-orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan beralih kepada ilmu kalam, ilmu falsafah atau logika yang dilakukan oleh golongan ahwiyah. Dia mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia, Imam Syafi'i, banyak diriwayatkan oleh para murid-muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan Imam Syafi'i adalah pelopor dalam menulis di bidang ilmu usul fikih dengan karyanya yang monumental Ar-Risalah. Dan dalam bidang fikih dia menulis kitab Al-Um yang dikenal oleh semua orang. Dia juga menulis kitab Jima'ul Ilmi. Dia punya banyak murid yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama. Dan umat Islam yang paling menonjol adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis dan sekaligus juga ahli fikih dan imam ahlu sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang kedua, Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani. Yang ketiga, Ishaq bin Rahawai. Yang keempat, Harmalah bin Yahya. Yang kelima, Sulaiman bin Dawud al-Hashimi. Yang keenam, Abu Saur Ibrahim, 'Ibrahim' 'Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, dan lain sebagainya.
Kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i diantaranya para pemirsa adalah Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh 4 Imam Irak, Ahmad bin Hambal, Abu Thawr Az-Za'farani dan Al-Karabishi dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Quran, beliau Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Kitab jawabnya ya, sebagai mazhab yang baru Imam Syafi'i dikenal oleh pengikutnya di Mesir. Al-Muzani, Al-Buwaiti, Arabi, Jizi bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok. Kebaikan ada pada 5 hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rezeki yang halal, takwa dan thiqah kepada Allah. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Tidak ada jalan untuk selamat dari ucapan manusia. Wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ikutilah ahli hadis oleh kalian, karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak benarnya. Beliau berkata juga Imam Syafi'i, semua perkataanku yang menyelisih hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih dan janganlah taklid kepadaku. Beliau juga berkata, semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka itu adalah pendapatku, meski kalian tidak mendengarnya dariku. Beliau juga mengatakan, jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkan ucapanku. Para pemirsa yang budiman, demikianlah sekilas tentang biografi Imam Syafi'i dengan beberapa kitab-kitab yang telah beliau karang, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada akhirnya para pemirsa, akhir hayat Imam Syafi'i, yaitu pada suatu hari Imam Syafi'i terkena wasir, dan tetap begitu hingga sekarang. Terkadang jika ia naik kendaraan, darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun. Ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu, ia terus mengajar, meneliti dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari, muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, bagaimana kondisi Anda wahai guru kami? Imam Syafi'i menjawab, aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman-temannya, mulai menekuk minuman kematian kepada Allah. Zikir terus terucap, sungguh demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus bergabung. Setelah itu beliau melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali penguasa dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku. Lalu sepupunya berkata, kami akan turun sebentar untuk sholat. Imam menjawab, pergilah, dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya rohku. Setelah sepupu dan murid-muridnya sholat, Imam Syafi'i bertanya, apakah engkau sudah salat? Lalu mereka menjawab, sudah. Lalu minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin. Mereka berkata, biar kami campur dengan air hangat. Ia berkata, jangan, sebaiknya dengan air safarjal. Setelah itu beliau Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematian Imam Syafi'i di Mesir, hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga Mesir. Mereka semuanya keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak.
karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin Asyuri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan Imam Syafi'i sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, apakah imam meninggalkan hutang? Benar, jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad Imam Syafi'i. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya melewati jalan Fustat dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi As-Siba, sekarang jalan Sayyidina An-Nafisah, dan Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah Imam Syafi'i di rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah, kemudian sholat jenazah dan berkata, semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik. Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdil Al-Hakam, di sana dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah Asy-Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya penziarah. Demikianlah pemirsa sekilas tentang biografi Imam Syafi'i. Akhir hayat beliau adalah orang yang mulia, wafatnya husnul khotimah. Semoga kita semuanya dengan sejarah Imam Syafi'i dapat menteladaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.